Bapak fasilitator, Bapak pengajar praktik, serta Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Wayan Suarse, CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan ini saya akan berusaha membuat sebuah video, mencoba membuat sebuah video tentang praktik supervisi klinis berbasis coaching. Jadi dalam video ini nanti saya akan menampilkan 3 tahapan. Yang pertama ada kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, serta pasca observasi. Semoga apa yang saya tampilkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya sebagai CGP, dan juga bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Selanjutnya video akan saya lanjutkan ke tahapan yang pertama, yaitu tentang pra-observasi, jadi kegiatan sebelum saya mengobservasi rekan teman sejawat atau rekan guru di sekolah. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan menemui Ibu Eka selaku guru mata pelajaran fisika untuk melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Ibu Bapak guru hebat, fasilitator serta Bapak Menteri. Di depan saya, di sebelah saya, kali ini saya sudah bersama salah satu guru kami, yaitu Ibu Eka Setia, yang sebagai guru mata pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan supervisi, jadi khususnya pra-observasi dengan Ibu Eka. Selamat siang Ibu Eka. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah datang di ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum saya nanti melihat atau ikut masuk ke kelas Ibu Eka, ya. Oke. Nah, nanti pada saat diobservasi itu kira-kira Ibu Eka akan mengajarkan tentang apa? Materi nanti yang akan diajarkan itu sudah masuk ke materi pemanasan global. Pemanasan, jadi tentang pemanasan global. Ya. Nah, pemanasan global. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya nanti seperti apa? Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan pertama ini ada 3 yang harus dicapai oleh siswa, yaitu yang pertama mendeskripsikan mengenai terjadinya perubahan iklim. Deskripsi mengenai terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya yang kedua adalah mendeskripsikan tentang perubahan pemanasan global beserta dampaknya dalam lingkungan. Beserta dampaknya. Ya, selanjutnya yang terakhir itu adalah menganalisis antara hubungan perubahan iklim dengan pemanasan global. Dengan pemanasan global. Itu nanti hubungannya seperti apa, Bu? Nanti perubahan iklim dengan pemanasan global. Ya, nanti kalau secara teori itu kan hubungannya saling terkaitkan ya. Jadi terjadinya perubahan iklim juga ikut berdampak pada pemanasan global. Dan sebaliknya, kalau misalnya terjadi pemanasan global, iklim di bumi juga akan berubah. Nanti saya akan rencananya karena pembelajaran ini berkaitan dengan lingkungan, saya rencananya akan mengajak siswa melakukan praktikum. Jadi di sana mereka akan mendapatkan hubungan antara terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Ada kaitannya dengan lingkungan, terus nanti akan melaksanakan praktikum. Berarti praktikumnya di luar ruangan. Ya. Pembelajarannya praktikumnya di luar ruangan.
Oke, lanjut ya Bu Eka. Nah, nanti Bu Eka ingin pada bagian apa yang saya observasi? Atau fokusnya ke bagian apa? Nanti pada saat saya observasi. Oke, karena pada kurikulum Merdeka khususnya menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pada pembelajaran ini saya harapkan Bapak bisa mengobservasi di bagian pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Oke, diferensiasi. Jadi nanti saya fokusnya lihat Ibu Eka gimana Ibu Eka di kelas melaksanakan pembelajaran diferensiasinya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nanti Bu Eka diferensiasinya pada bagian apa? Kan ada 3 umumnya. Ada di apa namanya? Diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten. Nah, nanti Bu Eka pada bagian apa? Pada bagian proses sama produk, Pak. Proses sama Ya, produk, berarti diferensiasi proses, dan produknya. proses. Jadi prosesnya beda-beda nih Bu kita ya. Kayak Prosesnya beda-beda. kemudian hasil akhir yang diharapkan dari siswa juga Berbeda-beda. Sesuai dengan kemauan siswa. untuk produknya. Oke, sama proses pembelajarannya juga nanti karena kan sebelumnya itu saya harus melakukan penilaian diagnostik Ya. ya untuk tahap awalnya biar tahu bagaimana ketertarikan siswa terhadap pembelajaran tentang pemanasan global yang akan saya lakukan. Jadi 2 itu dulu fokusnya, diferensiasi proses dan produknya. kira-kira ada lagi yang mau diinginkan selain diferensiasi ini, apa lagi yang saya harus fokuskan di observasi? Mengenai sosial emosionalnya bisa juga Pak, bisa di bagian kerjasama, kemudian kesadaran siswa sebelum mulai pembelajaran dan pada saat mulai pembelajaran bagaimana gotong royongnya sudah sama dengan kerjasama, kemudian berpikir kritis. Karena penting juga pada praktikum kan mereka harus mampu memiliki pikiran yang kritis kan mengenai hasil praktikum yang nanti akan dilakukan. Oke, berarti ada 2 ya Bu Eka ya. Kelas 3 Pak. Oh 3, apa lagi satu tadi? Diferensiasi. Nanti saya lihat pada bagian diferensiasinya seperti apa, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya. Sosial emosionalnya itu yang ada 3. Oh, sosial emosionalnya yang 3. Ya. Kerjasama, kemudian kesadaran siswanya, lalu kesadaran diri ya. Kesadaran dirinya, terus berpikir kritis. Sudah dapatlah gambaran kegiatan yang akan Ibu Eka lakukan di kelas nanti. Ya. Nah ini kan ada 2 nih yang saya putuskan nanti pada saat observasi. Kira-kira ada nggak Bu Eka punya strategi-strategi khusus atau metode apa yang nanti diterapkan di kelas dalam pembelajaran sehingga diferensiasi kemudian pembelajaran sosial emosional ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Untuk pada materi pemanasan global kali ini tentunya saya sudah merancang beberapa strategi di modulnya. Yang pertama yang tentang penilaian awal dulu tahap awal yaitu diagnostik, biar tahu bagaimana siswanya, keinginan siswa dalam belajar seperti apa, apakah dia memiliki keinginan belajar yang audiovisual atau audio saja atau kemudian kinestetik, bagaimana dia nanti kalau misalkan hasilnya yang saya peroleh itu beragam gitu, atau salah satu dominan gitu, itu yang akan saya terapkan. Tapi kalau misalkan beragam nanti akan saya campur atau saya mix ketiganya itu ya, biar semuanya dapat, biar nanti nggak yang suka audio misalnya dia nggak dapat audio malah bosan di kelas, biar nggak kayak gitu. Oke, jadi menerapkan diagnostik tes dulu. Ya. Tes. Jadi berarti diagnostiknya nanti melalui observasi, kayak dia melihat bagaimana ini siswa. Terus ada lagi strategi yang lain kira-kira yang mereka terapkan? Ya, dapat berupa model pembelajarannya juga ya saya gabungkan
Jadi karena rencananya pembelajarannya itu karena berkaitan dengan lingkungan gitu, jadi saya di sini menerapkan konsep model discovery learning gitu, biar siswanya bisa mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan gitu, biar bisa dianalisis dalam uji coba atau praktikum, kemudian nanti diinterpretasikan datanya itu. Itu discovery learning karena ini contohnya ke research Ya, kayak lebih pas pakai discovery learning. Ini ada diagnostik, kemudian discovery learning. Ya, karena menurut saya itu modelnya cukup ringan juga bila diterapkan di anak SMA, Pak. Yang apanya ini? Yang Discovery learningnya. Selanjutnya juga terkait tes diagnosisnya itu yang sudah menyiapkan juga untuk media-medianya. Jadi nanti antisipasi kalau misalnya siswanya memilih yang audiovisual gitu sudah saya siapkan berupa video, berupa PPT juga visualnya. Kemudian untuk estetiknya kan bisa praktikum gitu. Ya. Oke. Kita nih saya dapat gambaran. Saya ulang lagi sekali lagi, mereka biar jelas. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti atau yang mungkin besok observasinya yang akan ikut lakukan itu ada 3 tujuan pembelajaran. Ya. Deskripsi perubahan iklim, kemudian deskripsi pemanasan global beserta dampaknya. Kemudian yang ketiga, siswa akan mengamati atau menganalisis hubungan perubahan iklim dengan pemanasan global. Itu tujuannya ketiga. Kemudian besok saat observasi saya akan memfokuskan ke hal yang ibu minta dari diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Strateginya yang diterapkan oleh mereka nanti ada diagnostik dulu, kemudian discovery. Ada belajar berkelompok dari sini. Nanti ada Pak di model pembelajaran yang di bagian intinya itu harus berkelompok. Ya. Karena nanti untuk penilaian kerjasamanya kan perlu kelompok dia. Baik Bu Sita, saya sudah dapat gambaran yang akan Bu Sita lakukan nanti di kelas. Masuk juga nanti ada praktikum di luar ruangan. Ya. Terima kasih Ibu Eka sudah datang untuk melakukan percakapan pra-observasi ini dalam kelas supervisi klinis berbasis coaching. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu guru hebat, kemudian Bapak fasilitator, Bapak PP. Demikian percakapan kami. Saya Wayan Suarse dari CGP Angkatan 7 beserta rekan saya, teman sejawat, guru pengajar di SMA Negeri 1 Seridet, mata pelajaran fisika, tadi sudah melakukan percakapan pra-observasi. Selanjutnya kami akan bertemu besok atau mungkin menentukan jadwal kembali kapan observasinya, bertemu kembali di kelas untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan mereka. Terima kasih. Kita jadi praktikum hari ini. Lengkap alat ajarannya. Oke, perhatikan dulu saya dengan dulu. Nah, kemarin kita sudah saya share untuk LKPD-nya, sudah sempat kita bahas juga sebentar. Ya, sekarang saya akan mengingatkan lagi mengenai LKPD-nya. Ya, yang harus kalian cari apa sih dalam praktikum hari ini?
Apa? Apa itu? Apa? Apa? Apa kesemuanya? Pencemaran lingkungan yang terjadi di Mesir. Mana? Mesir. Oke, gimana tugas apa yang ada di sana? Dasar manusia. Ini apa? Hidrogen. Karbon dioksida, kemudian ada CFC dan apa lagi? Gas metana. Ya. Nah, jadi gasnya itu nanti akan mengakibatkan emisi gas rumah kaca sehingga lapisan atmosfer bumi itu akan terselubungi. Ya, lapisan itu jadi energi yang masuk ke dalam permukaan bumi jadinya tak bisa dipantulkan dan terjadi pemanasan global. Nah, praktikumnya terkait itu, makanya saya suruh kalian untuk membawa 2 gelas ya, yang nantinya 1 gelas akan disimulasikan seperti gas rumah kaca ya, yang ada selimutnya. Perhatikan dulu, nanti biar tidak bingung pas praktikumnya ya. Yang satu lagi itu dianggap buminya bebas dari gas rumah kaca ya, emisinya, terus ada emisinya ya, sehingga ada 2 perlakuan nanti yang akan diamati. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencari perbedaan suhu yang terjadi pada kedua toples kaca tersebut ya. Oke, nanti ada 5 kali percobaan yang harus kalian amati ya. Langkah pertamanya saya sudah suruh bawa 2 lap atau 2 kain, sudah? Ya. Ukuran kainnya sudah disesuaikan dengan ukuran gelasnya. Biarlah kainnya gede, gelasnya kecil, kan bisa nanti masukkan. Ya. Nggak bawa kain sama sekali. Boleh pakai kamu juga ya? Nah, boleh pakai selendang seperti itu. Itu bawah. Nah, itu nanti sebelum melakukan percobaan itu kainnya direndam dulu ya. Yang KPD-nya sebenarnya sudah ada, tapi saya jelaskan secara ringkas saja. Direndam selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah itu baru nanti kedua kainnya itu dipisahkan ya. Yang satunya ditaruh di toples kaca yang nanti akan ditutup dengan plastik, yang satunya lagi ditaruh di toples yang terbuka, toples yang terbuka. Ya, nanti kedua toples itu dijemur ya di bawah terik matahari ya, ditunggu waktunya selama 3 menit. Ya, setelah 3 menit baru diukur suhunya. Ya, berapa kenaikan suhu yang terjadi kepada kedua gas itu. Oke, lanjut lagi. Tunggu lagi selama 3 menit. Itu dilakukan 5 kali percobaan sehingga waktunya untuk mengukur suhu itu totalnya adalah 15 menit. Jadi kenaikannya kan 2 poin. Ya, seperti yang kecil-kecil ini nilainya 2 poin. Ya, jadi kalau misalkan di nanti angkanya itu ada di 8 di sini di atas 8 lagi 2 ini, berarti 8 berapa dia suhunya? 8 4 ya, karena satu stripnya nilainya 2. Ya, nanti perhatikan dulu termometernya karena masing-masing alat tuh biasanya beda-beda dia. Ada yang satu strip nilainya 1 ya, tapi termometer yang di bawah ini kebanyakan nilainya satu strip itu nilainya 2 ya. Paham ya? Biar nggak salah itu nanti ukur suhunya. Nanti bisa kira-kira? Oke, kalau bisa sekarang silakan kita belajar di outdoor. 3 menit. Iya, kita jangan di sini. Udah 3 menit belum? Udah 3 menit ukur suhunya dua-duanya catat. Nanti baru ditutup 1. Yang 1 nggak usah ditutup, baru jemur. Nanti kan ibu ajarin lagi cara nanti belum 3 menit kan? Coba awal. Ini dah praktikum. Buka, Bu. Sabar, Mas. Nanti baru kerja
Ya, rendam 3 menit nih. Setelah 3 menit ukur suhunya masing-masing itu. Satu di bukunya. Nanti setelah itu baru tutup satu, yang satu enggak baru jemur. Pas udah jemur airnya isi. Iya, isi dia. Kanan dicatat mana? Oh, satu aja yang ditutup berarti ya. Otomatis Menurun suhunya ada. Ulang. udah diukur. Ini kan coba ya kan tuna itu Ini cicing. Ini ada malam-malam. Ini udah diukur dari tadi di meja. Udah, suhu awalnya baru. Sekarang nunggu 3 menit. Nunggu 3 menit. Ini udah 3 menit. Belum. Kok lama Udah, kali? udah. Sekarang tutup ya. Oh, Itu dulu suhu awalnya berapa? suhu awal belum udah tadi. Suhu awal udah. Kan udah suhu awal. Terus itu menit 3 menit. Baru sekarang bukan lagi. Setelah itu baru dijemur. Gak boleh kandungan timer duanya. Oh, 50. Hitung setiap 3 menit. Hitung ya teman-teman. Diukur deh, semuanya diukur. Kaki ini luar-luar ini. Si mapajangan, misi angan beken di pedande. Cen. Hangar. Kan di bawah nih 5 berapa nih? 58 nih. Ini 58. Tadi kan 60 enggak? Ini berapa? Udah, itu lagi timer 3 menit. Sudah. Ya udah biarkan dia kena panas. Terus saya nambah. Ini 56, ini 58. Ini Itu 58 itu. Ada induk di suhunya, Bu. Ya, HP-nya. Ini HP-nya. Ada sih hilang. Ini. Tipun. Oke, tadi kan kalian sudah dapat itu 5 percobaan kan? Suhunya, nanti itu dipindahkan ke tablet yang ada di KPD. Ya, kan di sana ada tabung A atau boleh diganti dengan gelas tertutup misalnya. Ya, tabung B dengan gelas tertutup. Pindahin suhunya ke sana. Ya. Nah, setelah itu baru lakukan analisis terhadap datanya itu. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang saya kasih ada 5 pertanyaan ya. Bisa kalian baca di sana ya. Yang pertama itu disuruh menganalisis apa terjadi perbedaan suhu setelah 15 menit. Mengapa
Yang mau di sini. Sini kita akan menjelaskan hasil dari hasil praktek kami. Jadi ini hasil praktek kami yang tabung A itu tabung tertutup yang dimana pada menit ketiga itu 60 derajat sampai ke menit ke-12 itu suhunya tetap. Terus yang terakhir menit ke-15 dia turun suhunya. Terus untuk tabung B itu tabung terbuka. Itu dari suhu 54 terus mengalami penurunan. Penurunannya mengalami 2 derajat Celcius ya. Selanjutnya pertanyaan yang ada di KPD. Soal yang pertama yaitu, adakah perbedaan suhu dari kedua tabung tersebut setelah dipanaskan selama 15 menit? Jelaskan. Jawaban kami ada, karena di tabung yang tertutup suhunya cenderung tetap, namun di tabung yang terbuka cenderung mengalami penurunan suhu. Yang selanjutnya nomor 2, termometer manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut kami termometer yang ada di tabung tertutup karena suhunya terperangkap dan tidak ada pertukaran. Dan yang kedua, karena tidak ada pertukaran kalor atau campur udara luar. Kita selanjutnya. Dibuat nggak? Grafiknya katakan aja dia menurun apa tidak, yang mana kita yang Untuk grafik yang tabung yang terbuka grafiknya mengalami penurunan, dan yang tertutup mengalami datar tetap baru turun sedikit. Ya. Terus itu yang keempat, apakah yang terjadi jika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber energi panas? Jelaskan.
pertanyaan nomor 5 yaitu coba kaitkan percobaan yang telah dilakukan dengan salah satu fenomena pemanasan global yaitu gelombang kaca. Nah, jadi di kelompok kami ini membayangkan bahwa di kondisi bumi pada saat ini yaitu mengalami pemanasan namanya masalah pemanasan global. Jadi jika dikaitkan dengan percobaan yang tadi, bayangkan plastik itu sebagai atmosfer kontrol bumi, kalau yang lain itu sebagai kita tempat bumi, dan yang suhu panas tersebut itu sebagai suhu panas bumi kita saat ini. Jadi kenapa hal tersebut terjadi? Terjadi pemanasan global karena suhu panas terperangkap oleh gas rumah kaca atau lapisan ozon. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemanasan global. Gitu. Nah. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mempunyai pendapat berbeda atau ada yang bertanya untuk kelompoknya dan ada yang mau bertanya mungkin? Dan pertanyaan pada Kan? Ataukah dengan data kalian gimana? Apakah data kalian cenderung sama yang diperoleh dengan datanya di lab itu sama kalau pada tabung yang tertutup suhunya lebih tinggi daripada tabung yang terbuka? Dan sama? Sejauh ini semuanya sama? Ada yang mungkin berbeda diperoleh? Yang misalnya yang dapat di tabung tertutup itu diperoleh suhunya lebih rendah dibandingkan tabung yang terbuka. Ada yang kayak gitu? Sebenarnya adalah pada toples tertutup yang dibandingkan oleh toples yang terbuka, toples yang tertutup sedikit mengalami penurunan dibandingkan toples yang terbuka. Ya, kayak gitu. Karena apa? Karena dalam toples tertutup itu udara panas atau kalor yang dalamnya tertutup, sedangkan yang terbuka itu dia terjadi perpindahan kalor atau perpindahan udara, jadinya dia keluar panasnya. Nah, energi panasnya bisa berkurang. Ya. Kalau yang tertutup, dia terisolasi sehingga energi yang ada di sana tidak bisa bertukar dengan energi yang lebih panas yang di luar. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait materi hari ini? Ya. Saya rasa sudah paham ya. Ada pertanyaannya? Ya, silakan ditutup. Kalian menunggu presentasi kami untuk pelajaran hari ini. Berdiri. Aturan para pesanti. Selamat siang. Perkenalkan yang CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Oyan Suarse. Pada siang ini saya sudah bersama Ibu Eka, salah satu rekan guru di SMA Negeri 1 Sederit, akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan percakapan pasca observasi ini juga sudah dihadiri oleh pengajar praktik kami, Bapak Bagus Jayanto. Baik, kita mulai saja. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Pak. Sebelumnya kan kita sudah melakukan percakapan pra observasi, kemudian juga melakukan observasi di kelas. Nah, untuk mereview apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, bisa diingat kembali CP-nya apa Bu Eka, pelajarannya di kelas? CP-nya karena kali ini ngambil topiknya tentang pemanasan global. CP-nya itu kan gabungan ya dari ketiga mata pelajaran, kimia sama biologi fisika juga. Terus jadi kita ngambilnya di fase E memang. Untuk kelas 10 itu peserta didik harus memiliki kemampuan yang responsif dan mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis data, kemudian penyelidikan, observasi juga bisa, terus menggali informasi dan mengevaluasi dan merefleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus goal-nya itu bisa membuat proyek ataupun produk. Itu CP-nya. Tujuan pembelajarannya bisa membuat apa? Bisa diulang kembali pada saat pra observasi kan sudah Eka sampaikan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa yang untuk mengingat? Tujuan pembelajarannya kemarin karena baru tahap awal materi pemanasan global, jadi ada 3 yang harus dicapai. Itu yang pertama mendeskripsikan tentang perubahan iklim, kemudian mendeskripsikan
menyampaikan pemanasan global beserta dampaknya terhadap lingkungan, lalu menganalisis pemanasan global dan perubahan iklim. Nanti dibuat dalam bentuk grafik. Ini grafik. Berarti tentang pemanasan global ya. Jadi hasilnya nanti siswa bisa membuat grafik, apalagi terlihat di produknya ya. Ya, buat produk. Oke. Nah, kemarin pada saat pra-observasi Eka meminta saya berfokus apa yang akan diobservasi fokusnya gitu kan. Eka meminta di bagian diferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosional. Nah, sebelum ke sana dari pembelajaran yang Bu Eka lakukan itu kira-kira tujuan pembelajarannya itu tercapai nggak? Tercapai Pak, cuman ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika melaksanakan proses pembelajarannya. Kan kemarin itu di pembelajaran proses yang diferensiasinya kan ada dua itu, yang diferensiasi proses dan produk kan itu. Di diferensiasi prosesnya itu sudah saya terapkan dengan menggabungkan 3 keinginan siswa, yaitu dengan pembelajaran yang berbasis audiovisual atau dalam bentuk video, ya dalam bentuk gambar juga ada. Kemudian yang kinestetis juga saya fasilitasi dalam bentuk praktikum. Ya, cuman dalam prosesnya ini memang ada beberapa kendala yang terjadi gitu, tapi masih bisa diatasi ya, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Berarti masih ada kendala dalam proses. Ya. Proses. Nah, kemudian untuk pembelajaran, artinya tadi pertanyaan tadi tujuan pembelajarannya tercapai, tapi ada beberapa kendala ya. Tadi proses. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya bagaimana? Terlaksana tidak? Menurut Bu Eka? Ya, terlaksana, cuman karena kan kemarin Tiang ada 3 kayak di bagian kerjasama, terus gotong royong, terus ada berpikir kritis juga. Nah, di bagian berpikir kritis ini memang agak susah untuk ditingkatkan gitu, cuman siswa sudah mulai belajar ya, sudah adalah perubahan dari tahapan pembelajaran sebelumnya mengenai pola berpikir siswanya. Yang dari awalnya pas pembelajaran sebelumnya masih belum ada respon yang cukup antusias, menjadi lebih antusias di pembelajaran ini. Berarti ada target-target tertentu, nggak bisa dari misalnya dari anggaplah 4 itu kita mau ke langsung 9 kan nggak bisa. Nah, 4, 6 gitu. ya harus bertahap ya Pak. Nah, tadi Bu Eka menyebutkan ada kendala dalam proses. Maksudnya kendala dalam proses itu apa Bu Eka? Kemarin yang Tiang alami itu kan siswa itu kan beraneka ragam nih keinginan belajarnya. Mungkin ada beberapa siswa yang dia tuh hanya suka menonton video saja, tapi kurang terlalu berminat di bagian praktikumnya. Maksudnya karena saya praktikumnya kemarin itu outdoor ya Pak. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang dia memang sukanya itu ya di kelas saja gitu. Jadi dia memang suka di kelas saja, mungkin menonton video atau melakukan hal lain, kurang suka lah berinteraksi keluar gitu. Karena praktikumnya juga siang kan, karena memerlukan cahaya matahari jadi panas gitu. Adalah beberapa siswa yang kelihatannya ya kayak kurang antusias, ya agak males-malesan. Tapi saya tetap dekati itu siswanya, sehingga dia mau melakukan percobaan ya walaupun dengan agak kurang antusias ya, tapi mungkin emang dia di bagian itunya kurang, tapi di bagian di kelasnya cukup bisa antusias. Dalam artian ini untuk berdiferensiasinya Eka kan melakukan diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proses. Memang ada kendala. Nah, untuk diferensiasi produknya gimana? Berhasil tidak? Untuk diferensiasi produknya berhasil, cuman ya karena siswanya mungkin gini ya, ada
ada juga yang agak lambat mengumpul gitu, tapi tetap dia mengumpul kok, berhasil juga sesuai dengan kemampuannya mereka. Tapi sempat juga ada kendala di bagian situ, siswanya bingung dia. Kalau saya suruh misalnya siswanya memilih, kalian mau buat produk dalam bentuk apa gitu, sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya boleh membuat praktikumnya atau boleh membuat dalam bentuk poster terkait dengan isu global, pemanasan globalnya, atau dalam bentuk karikatur dan lain sebagainya, slogan dan lain sebagainya. Itu saya kasih mereka untuk kebebasan untuk memilih. Cuman balik lagi sekarang, siswanya kadang bingung dia, kemampuan saya apa. Kadang siswanya kayak gitu. Jadi ada beberapa siswa yang dia tuh cenderung mengikuti teman dalam pembuatan produknya. Tapi kalau menurut saya tingkat keberhasilannya itu ya hampir lebih dari setengahnya itu sudah bisa mengetahui apa yang dia inginkan untuk di kelasnya ini. Ya. 10. Berarti kalau sesuai dengan kriteria yang Eka tetapkan ini tidak dianggap berhasil. Cuman masih belum sempurna sekali. sempurna. Masih ada yang belum mengetahui apa yang Dia harus tahu buat, ya, itu apa kemampuannya dia. Nah, untuk ininya berarti kan sudah terlaksana dari uraian Eka tadi kan sudah terlaksana ya, diferensiasi sosial dan emosional sudah sesuai dengan fokus yang ingin Eka observasi, Ya. kita kembangkan itu sudah terlaksana. Kemudian kira-kira apa yang belum terlaksana di pembelajaran? Yang masih kurang. Yang belum boleh, yang masih kurang boleh, yang Kalau belum terlaksana terlaksana gitu, apa yang belum terlaksana? sudah terlaksana tapi kurang gitu. Hasilnya kurang, menurut saya kurang sesuai sama kriteria yang saya inginkan. Itu yang di bagian berpikir kritisnya, yang sosial emosionalnya itu masih kurang menurut saya gitu. Walaupun setidaknya ada peningkatan memang dari yang sebelumnya gitu. Cuman di sini mungkin karena siswanya kurang literasi juga Pak gitu. Walaupun saya arahkan dalam video juga saya bantu dengan menayangkan video. Kadang tuh siswa kan malas, dia kayak membaca petunjuk gitu kan, kadang malas. Jadi saya arahkan juga petunjuknya itu saya terangkan juga sebenarnya gitu. Tapi itu dah kendalanya itu karena mungkin dia kurang literasi, jadi ya tingkat berpikir kritisnya juga sedikit gitu, rendah jadinya gitu. Masih kurang di sana gitu. Jadi saya menginginkan kalau misalnya praktikum nih gitu, harusnya siswa itu pasti dia kalau interaksi dengan lingkungan itu kan pasti dia nggak bisa aja dia ketemunya itu nggak sesuai sama hasil teorinya kan kayak gitu. Nah maunya saya itu siswa bisa mendeskripsikan hasilnya itu ya, biar dia tuh tahu gitu apa sih kendalanya kok bisa gini hasilnya gitu, kok bisa nggak sesuai gitu. Yang kayak gitu masih belum saya temukan, harus kita yang mancingin dulu gitu, kenapa kamu bisa ketemunya kayak gini gitu. Kalau dengan inisiatif dia sendiri belum gitu. Ya. Jadi siswa belum memiliki inisiatif sendiri. Ya, untuk menemukan apa sih ini ya. Siswa belum inisiatif. Nah itu kendala-kendala yang Eka hadapi atau kekurangan dalam pembelajaran gitu ya. Sesuai dengan hasil observasi juga Pak lihat ketika anak-anak melakukan praktikum itu sepertinya belum jelas prosedur praktikumnya. Ada beberapa kan yang dibantu oleh Bu Sita, sudah 3 menit kok belum ditutup ya, seakan-akan siswanya gimana tuh? Karena dia gini, kan sudah ada petunjuk praktikumnya dan saya sudah mengarahkan juga waktu di kelas itu kan, ini anak-anak habis ini kalian harus misalnya praktikumnya itu kan dia harus memerlukan sinar matahari. Nah sebelum itu dia pakai kain dengan gelas kaca gitu kan. Sebelumnya harus direndam dulu kainnya itu. Nah itu baru ditutup, baru dijemur gitu harusnya. Nah di bagian itu tuh dia bingung.
langsung ditutup, langsung dijemur, atau direndam dulu. Itu dia bingung tuh di sananya gitu. Padahal saya sudah jelaskan itu. Nah mungkin itu udah kendalanya karena kurang literasi dari siswanya itu sendiri, walaupun sudah diarahkan. Karena jam siang itu Pak saya praktikumnya, udah jam terakhir. Tingkat kefokusan siswanya dah yang agak. Berarti kedepannya nanti untuk menanggulangi masalah ini, nanti kira-kira Bu Eka akan melakukan apa? Rencananya Biar melihat ini tidak terjadi lagi. melihat dari yang kemarin ini ya, saya sudah buat refleksinya nih ke praktikumnya gitu. Memang siswa antusias, lebih banyak yang antusias gitu karena pembelajarannya outdoor juga. Cuman itu dah karena outdoor itu kan jadinya, dan saya cuma sendiri gurunya dan banyak gitu siswanya gitu. Jadi kurang bisa terlalu mengcover semuanya itu. Kayak rencananya itu kedepannya biar siswanya lebih mengerti dulu terkait praktikumnya, saya akan prosedurnya akan saya simulasikan terlebih dahulu. Simulasi. Karena kemarin kesalahan saya itu karena saya belum mensimulasikan. Saya belum mensimulasikan secara langsung ini praktikumnya kayak gini. Saya nggak bawa alat peraganya, saya cuma ngasih tahu aja. Oh ini loh nak kayak gini. Setelah itu kamu jemur, baru kamu rendam dulu, baru kamu jemur. Gitu. Mungkin mereka agak kurang. Kan biasanya kalau jam siang tuh kita pikirannya udah kemana-mana ya gitu. Mungkin nggak fokus mendengarkan pas guru menjelaskan gitu. Atau kayak gitu. Jadi kalau mungkin kita melakukan simulasi secara langsung, itu bisa juga ada sebenarnya di PET itu ya, di aplikasi PET itu simulasi yang menggunakan teknologi, mungkin dia lebih ngerti di bagian sananya. Berarti untuk mengatasi agar prosedur praktiknya jelas bisa pakai simulasi. Ya, simulasi dulu. Nah untuk ini yang meningkatkan siswa agar berpikir lebih kritis itu apa kira-kira rencana mereka? Sebenarnya ini kendalanya di bagian literasinya sih Pak. Siswa tuh cenderung istilahnya tuh kurang di bagian bacanya gitu. Ya mungkin nanti saya akan berikan sistem tip ya, maksudnya gini. Saya kasih dulu materi seputaran dengan topik pembelajarannya. Habis itu nanti saya suruh meringkas ya. Dengan cara meringkas tuh otomatis dia pasti membaca kan. Nah, itu dah. Dengan cara meringkas, membaca sehingga paham apa yang sebelum mulai pembelajaran dia sudah paham dulu teorinya gitu. Karena kalau enggak kayak itu pasti dia enggak baca dulu. Sudah ada rencana nih yang mereka mau lakukan. Kira-kira kapan nih mau dilakukan nih mereka? Karena sekarang mau udah pada libur, berarti kapan? Nanti di tahun ajaran baru ya, berarti ya? tahun ajaran baru kan masih ada lagi teori gini topik-topik lain. Dalam praktikum gimana? Perlu dukungan siapa misalnya? Wah sangat perlu itu Pak dukungannya. Misalnya Terutama ngajak guru siapa gitu misalnya, karena kita handle berbanyak. Oh iya, Apalagi kalau ini sih kalau bisa ya ada istilahnya kayak laboran gitu yang membantu gitu. Tapi karena kemarin tuh istilahnya sendiri dari segi ini alat saya sendiri juga gitu. Kemudian alatnya juga terbatas. Yang harusnya saya menggunakan 2 termometer, saya hanya menggunakan 1 termometer. Gitu. Perlu alat. Ya itu sih yang paling utama gitu. Lagi laporan perlu ya. Ya kalau ada gitu bisa membantulah di bagian penyiapan alat aja gitu biar ini semuanya di cover oleh guru mapel kan jadinya ini agak lumayan. Sebenarnya itu dah mungkin kendala ada bagi guru lain juga ya, karena kalau praktikum itu kan kita perlu ekstra lagi nyiapin alat, maksudnya lebih awal di sana tuh penyiapan alat tuh aja kayak kita belum lagi kita menjelaskan ini alatnya itu kayak gini dipakai gitu, cara pakainya itu terutama gitu karena siswa nggak tahu gitu. Jadi waktunya ekstra waktunya lebih banyak. Itu sudah rencana ke depan Mas. Ininya lagi hasil dari observasi perlu Pak sampaikan sedikit. Ketika Ibu Eka menjelaskan sesuatu, muridnya malah ribut gitu. Ngerasa ada seperti itu Bu Eka? Ya ngerasa. Nah itu kira-kira
kedepannya biar tidak terjadi lagi seperti itu, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Kalau kemarin sempat saya laksanakan teknik stopnya itu, jadi saya sudah Teknik stop. berhenti dia untuk mengerjakan. Cuman ya tapi itu hanya efektif beberapa menit ya. Mungkin karena dia merasa saya ini masih hampir seperti kakaknya gitu, jadi kayak lebih humble muridnya ya, seperti berteman gitu jadinya. Ada lagi selain teknik stop yang dipakai ya, agar siswanya mendengarkan saat kita berbicara dan dia mau berbicara saat kita minta gitu. Ada lagi? Atau mendengarkan kita saat berbicara? Kalau Selain kemarin, teknik stop. selain teknik stop, saya biasanya minta perhatian siswa itu Pak. Mohon perhatiannya anak-anak. Kalau misalnya dia masih fokus ke lain hal, atau saya diam dulu, nanti dia mau dan mendengarkan. Silentnya. Ya, silent dulu. Itu aja sih yang pernah saya lakukan gitu. Ya. Kalau kesepakatan kelas gimana? Kesepakatan Nah. kelas pernah kemarin bikin sama kelas 10-10-nya, terutama di bagian pengumpulan tugas nih Pak, karena dia biasanya lambat-lambat ngumpul tugasnya gitu. Kalau kaitannya dengan yang Pak sampaikan tadi, siswa agar mau mendengarkan, gimana dengan kesepakatan kelas? Oh, itu kemarin sempat itu, kalau misalnya dia tetap ribut atau misalnya fokus dengan dirinya sendiri, misalnya main HP gitu ya, konsekuensinya ya HP-nya terpaksa saya ambil dulu. Oh, itu ada di kesepakatan kelas. Ya ada. Kemudian kalau misalnya dia masih berbicara, ya saya lemparkan pertanyaan ke muridnya itu. Itu kemarin kesepakatannya. Nah itu sudah. Kemudian ininya, dari dua aspek yang Bu Eka ingin observasi, berdiferensiasi kan baru dua ya, diferensiasi proses dan produk. Berarti ada lagi satu yang belum diferensiasi, apa Bu Eka? Ya, kesiapan belajar. Konten. Ya, konten juga. Konten ya. Nah rencananya gimana nih ke depan untuk diferensiasi konten? Apa yang akan Bu Eka lakukan agar bisa berdiferensiasi dalam hal konten, kira-kira apa? Kalau konten yang ini sebenarnya kemarin itu kenapa saya tidak ambil, karena saya masih bingung sebenarnya Pak di bagian diferensiasi konten. Jadi kalau misalkan saya berikan kalau menurut kemampuan anak itu kan diukur berdasarkan kesiapan belajar anak. Itu kan masing-masing anak punya kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya disesuaikan kontennya dengan kesiapan belajarnya dia, itu jadinya yang belum siap itu kan dia malah ketinggalan. Atau nanti kalau misalkan kita ngikutin yang masih belum siap terhadap kontennya itu, otomatis yang sudah siap ini pasti dia akan kayak udah ngerti itu, malah gitu dilihat sama dia, gitu dia. Nah maka rencana saya itu maunya kalau bisa itu saya menggabung kayak dalam bentuk diskusi kelompok nanti, jadi yang sudah bisa itu biar dia mengajarkan teman sejawatnya. Oke, kelompok dengan Teman teman sejawat, artinya apa namanya istilahnya, tutor sebaya. Iya, Ya. kita sudah. Temannya yang mengajar gitu. Iya. Oke. Nah terakhir ini kita sudah semua, tentang area pengembangannya juga sudah, kemudian tujuannya juga sudah tercapai. Terakhir, gimana perasaan Ibu Eka melaksanakan supervisi klinis melalui coaching? Sebenarnya Ada menakutkan enggak gitu? ya, Karena supervisi biasanya kan menakutkan, ini menakutkan enggak menurut Ibu Eka? enggak, kalau Enggak. saya biasa aja, cuman saya jadi lebih banyak tahu yang saya belum tahu tuh. Misalnya saya nanya dulu, ini benar nggak kayak gini Pak gitu. Sebenarnya saya sudah tahu sebelumnya, tapi saya kadang tuh masih ragu dengan apa yang saya akan lakukan gitu. Misalnya kayak kemarin tuh bisa nggak ya ini diferensiasi produk, siswanya mau nggak ya gitu. Saya masih
ini agak ragu-ragu sedikit gitu terkait materinya. Tapi ketika saya coba ternyata bisa. Gitu. Artinya gimana, perasaannya senang atau gimana? Ya senang sih, senang karena ada ininya, ada ilmu baru yang saya peroleh gitu. Karena saya belajar juga gitu, terkait format videonya gitu, mungkin harus lebih sesuai lagi, dan masukan-masukan yang diberikan terkait dari proses pembelajaran gitu. Karena kalau kita tidak ada supervisi kan kita tak tahu jadinya kita teknik mengajarnya sudah benar atau salah gitu kan. Jadi ya saya senang ada program seperti ini. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, kesimpulan mungkin dari Bu Eka atau rangkuman dari yang Ibu Eka lakukan dari awal sampai rencana, kesimpulan aja sedikit aja. Terkait apa nih prosesnya? Boleh aja. Apa mau disampaikan? Apa terkait kesan-kesannya Boleh. gitu? Misalnya oke, kalau kesan-kesan dari awal itu kan untuk menciptakan pembelajaran yang diferensiasi itu kan memerlukan waktu yang lumayan gitu. Apalagi kita tahu kalau misalkan klasifikasi murid berdasarkan kelasnya di sini itu beraneka ragam, Heterogen. ya heterogen sekali gitu. Ada yang sangat tidak bisa sekali gitu, ada yang sudah melonjak gitu. Jadi kalau dulu sistemnya itu kan ada kelas perankingan ya, jadi yang pintar-pintar itu digabung dalam satu kelas. Tapi kalau sekarang karena heterogen gitu, jadi yang di sini menonjol sekali, yang ini sangat kurang gitu. Nah itu sih sebenarnya tantangannya ya kalau mau mengambil tentang pembelajaran diferensiasi. Istilahnya kita mengajarkan sesuai dengan kemauan siswa atau keinginan siswanya gitu kan ya. Jadi gimana ya, kalau misalnya kayak gitu kan kita harus ngikutin kemauan siswa yang ini, yang A, yang B beda, yang C beda, jadi harus ekstra lagi gurunya gitu, kayak gitu kan. Nah terus perlu persiapan yang lumayan juga, terutama di bagian media pembelajaran itu harus ekstra kita buatnya, karena kita tidak tahu yang mana yang akan dipilih siswa, terutama kalau misalnya kita siapkan praktikum ternyata siswanya memilih di bagian audiovisual gitu. Nah, jadi kita harus siapkan itu juga, atau siswanya lebih memilih dengan berbasis presentasi PPT gitu misalnya. Jadi harus disiapkan dulu semuanya itu ya. Jadi menurut saya proses pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan waktu yang cukup untuk persiapan dalam proses mengajarnya. Kemudian ketika melakukan juga perlu perlakuan yang ekstra gitu terhadap siswanya gitu untuk mencapai keinginan yang kita inginkan gitu. Atau perlakuan yang harus sesuai, yang biar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Misalnya harus dikondisikan lah siswanya gitu biar tidak terlalu melewati sekali gitu, jauh melewati gitu. Kalau misalnya di bagian ini contohnya siswa diperbolehkan membuat tugas ya, maksudnya tugas sesuai yang diferensiasi produk sesuai dengan keinginan mereka. Itu maksudnya tetap juga diarahkan di dalam lingkup itu gitu, biar dia tuh enggak istilahnya nyarinya tuh di internet itu copy paste gitu, biar nggak kayak gitu. Tetap dipantau. Terima kasih Bu Eka sudah hadir dalam percakapan supervisi kritis pasca observasi melalui percakapan coaching. Bapak Ibu fasilitator, kemudian Pak PP, demikian tadi percakapan kami, saya bersama salah satu rekan guru kami di SMA Negeri 1 Sulirit. Akhir kata yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.